Baik pemirsa Jitu TV dimanapun berada, saat ini saya sedang bersama Bapak Haji Hurul Fatoni, Sarjana Hukum. Yang mana beliau ini kapan hari sempat melaporkan sebuah kejadian yang di situ ada dugaan pengerusakan terhadap alat peraga punya beliau. Nah, kali ini seperti janji saya sebelumnya bahwa semua pihak akan saya minta untuk konfirmasi kecuali yang tidak mau, dan alhamdulillah beliau bersedia untuk saya konfirmasi tentang kejadian-kejadian dan pernyataan-pernyataan narasumber sebelumnya yang menurut saya lebih mengarah kepada sebuah tuduhan. Nah, kita akan konfirmasi kepada beliau, nanti kita akan runtut dari mana sih permasalahan ini bermula sehingga ada pelaporan dan mungkin sampai sejauh mana progres pelaporan yang sudah dilayangkan ke Polres Jember. Baik, Bapak Haji Hurul Fatoni SH, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Ini enaknya saya panggil apa Cak Tony aja. Cak Tony aja ya, Cak Pak. Tony. Anda sebagai salah satu caleg dari salah satu partai, boleh saya sebutkan partainya? Bakal caleg. Bakal caleg ya? Iya. Boleh saya sebutkan? Boleh, nggak apa-apa. Dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem di Jember, di daerah pilihan Jember 6. Dapil 6. Iya. DPRD Kabupaten Jember. Jadi yang ingin saya ketahui, kapan hari kan ada pernyataan-pernyataan dari beberapa orang yang sudah saya wawancara sebelumnya, yang mereka adalah orang yang dilaporkan oleh Bapak Hurul Fatoni, oleh Cak Tony, terus yang mereka juga memberikan pernyataan-pernyataan yang seperti sudah saya sebutkan di awal tadi, sempat mengarah ke tuduhan-ketuduhan. Nah, kejadian itu disebutkan bermula dari beredarnya sebuah koran, sebuah tabloid, kan begitu? Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, posisi Pak Tony sendiri di tabloid yang memuat, yang kemudian menjadi masalah, itu sebenarnya apa? Iya. Makasih sebelumnya kehadiran di rumah saya. Sama-sama. Ini yang saya tunggu-tunggu, Bang. Biar pemberitaannya berimbang. Soal tabloid yang kemarin beredar sebenarnya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan saya. Calon jenengan sudah tahu kalau media saya adalah Memo Timur. Saya sendiri sebagai direktur Memo Timur yang kantornya berkedudukan di Jember. Saya juga habis pikir, mengenal dengan orang yang laporan juga nggak ngerti. Kalau dengan namanya Mas Jami, dengan Mas Agus Jegal, saya mengenal dengan baik. Bahkan sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Jadi Cak Tony sendiri bukan bagian dari tabloid yang tayang itu? Tidak ada. Direktur juga bukan, Pemret juga bukan. Gitu. Makanya kalau mereka menuding saya terlibat dalam pemberitaan itu ya sangat tidak berdasar. Sebentar, ini kan juga mohon maaf ini. Ya. Saya harus konfirmasi semua ini. Itu di situ disebutkan bahwasanya katanya AJ dan J kapan hari yang saya konfirmasi di tayangan video sebelumnya, bahwasanya mereka sempat melakukan lobby-lobby, bahkan sampai ada apa namanya istilahnya chat ke saya. Chat yang mengatakan katanya monggo rencang-rencang kalau nggak salah. Betul. sampai mengangkat HP dan tapi tidak sempat saya lihat. Cuman mengangkat HP seolah ingin menunjukkan bahwasanya ada chat itu. Ada. Itu bagaimana? Betul, ada chat sekarang. Dikarenakan itu bukan media saya, tidak ada kaitan dengan saya sampaikan, saya singkat waktu itu. Dia cerita ada masalah bla cukup ke teman-teman saja, Mas Agus, tapi tidak bukan dengan Mas Jami ya, dengan Mas Agus. Oke, Mas Tony, saya sudah sibuk dengan pileg. Baik. Hanya itu jawaban saya. Oke,
kita sekarang bergeser ini Ya, terhadap yang saya sebutkan di awal itu, arahnya sudah tudingan-tudingan. Bahwasanya Anda melakukan pemerasan dan mereka mengaku sebagai orang dekat dan sebagai praktisinya di lapangan. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi Mas Jami ini dengan keluarganya sangat dekat dengan saya. Sering saya gunakan tenaganya ketika saya mengawal kasus-kasus perdata di lapangan. Misalkan ada proses eksekusi, ada ya rata-rata kasus perdata. Karena pekerjaannya seperti itu. Dengan keluarganya, bahkan dengan ibunya saya panggil emak. Saya nggak tahu emak ini tahu nggak dengan peristiwa ini. Saya nggak paham. Saya juga kaget. Gitu. Tapi sempat menyebutkan bahwasanya apa? Mereka ditugaskan, ya semacam melakukan. Ya kalau soal bicarakan siapapun juga boleh, Mas. Gitu ya. Tapi kan kita bicara soal fakta, gitu. Nggak bisa bicara hukum, bicara fakta. Kalau orang dituduh memeras, siapa yang memeras, siapa yang diperas, kan gitu. Iya. Kenapa harus diperas? Cara melakukan pemerasan seperti apa? Kalau ada unsur barang, uang di situ, diserahkan oleh siapa, diterima oleh siapa, di mana, kapan, jam berapa, dan seterusnya. Ini harus menuntut rangkaian peristiwa pidananya harus jelas. Saya sama sekali nggak tahu itu. Taunya ketika banner sudah dirusak. Ya. Bukan dikirim ke saya videonya, tapi dikirim kepada teman-teman saya. Teman saya telepon, termasuk Bapak Kepala Desa Ngampelrejo juga telepon saya. Minta maaf karena kejadiannya di wilayah Desa Ngampelrejo. Pagi itu saya tidak menanggapi. Sudahlah, saya anggap saudara mungkin sedang marah, khilaf dan sebagainya. Saya nggak care gitu loh. Biar saya tetap kegiatan. Baru ketika sore hari ada video lagi, Mas Agus Jagal yang punya nama asli insya Allah Mas Agus Warno itu nge-share kemana-mana dengan bahasa yang seperti itu, maaf ya, bahasa yang menurut saya tidak pantas diucapkan. Kaget saya. Barulah besoknya kita cari itu, mana banner-banner yang sudah rusak, dan ternyata banyak. Sempat turun ke lapangan. Bukan saya, tapi yang bagian masang-masang itu. Kan tenaga pasangnya kan paham di mana lokasinya, letaknya di sana. Kalau saya kan nggak paham, Mas Yunus, di mana saja gitu. Ini harus clear dulu ini. Artinya boleh minum ya? Boleh. Iya. Kalau tentang kedekatan, Cak Tony mengakui bahwasanya dekat dengan Pak Jami. Boleh saya jelaskan kedekatannya? Ya. Saya kepada teman-teman saya, jangankan yang di luar profesi, yang seprofesi pun sama-sama wartawan itu paham. Kalau di bulan puasa menjelang hari raya, 2 minggu sebelum hari raya, pasti datang dan main ke sini. Saya sudah siapkan itu. Termasuk seperti Mas Jami dan teman-temannya. Tiap hari raya itu pasti saya siapkan untuk teman-teman di sana. Paling tidak 20 sampai 25 sarung, sembako. Ya karena itu paling tidak bisa membantu ketika hari raya, termasuk untuk keluarganya. Bisa tanya Mas Jami itu. Ketika bangun rumahnya, semua kayu yang dari saya. Dia punya gawe menikahkan putranya, ya karena kedekatan. Kalau tidak dekat kan tidak mungkin tuh. Kedekatan saya dengan keluarganya, dengan ibunya. Saat COVID waktu itu, mestinya kan orkes tidak boleh. Itu orkes yang main teman saya, dia sudah punya job, udah main di tempatnya Mas Jami. Semua saya selesaikan. Artinya kedekatan hubungan emosional sangat melekat sekali. Jadi aneh kalau tiba-tiba Tony dengan Mas Jami ada masalah. Makanya saya diam. Buat apa ditanggapi? Sudah saya anggap kakak yang sedang marah mungkin begitu. Artinya betul bahwasanya dekat. Dekat sekali. Dan betul juga bahwasanya Pak Jami ini pernah memang dimintai tolong untuk mengawal kasus perdata. Sering kalau eksekusi. Tapi kalau tentang soal seperti itu yang disebutkan di video sebelumnya itu bisa diklarifikasi kepada sumber-sumber lain. Kan begitu. Dikonfrontir.
Kan tidak pasti orang ketika cerita pasti benar. Harus dikonfrontir pihak-pihak yang disebutkan oleh beliau. Artinya kesimpulannya seperti itu ya. Oke. Kalau tentang benar dan salahnya nanti kan kita kembalikan kepada, karena begini, Betul, iya. permasalahan ini sudah menjadi permasalahan hukum. Jadi tentang benar dan salah biarkan nanti pihak yang berwajib yang menentukan. Kalau tentang masalah anggapan dan opini yang akan berkembang di masyarakat, itu kita kembalikan kepada masyarakat. Betul. Saya di sini hanya memfasilitasi kedua belah pihak yang dalam tanda kutip bertikai saat ini. Bukan memfasilitasi. Gimana? Jangan difasilitasi. Gimana aja tuh nih? Kalau memfasilitasi itu kan mengatur bagaimana seakan-akan ada pertemuan kan gitu. Gimana aja kan yang benar bahasanya apa ini? Mengkonfirmasi kan? Oh iya, mengkonfirmasi. Setelah terjadi konfirmasi dengan pihaknya Mas Jami dan Gagal, kemudian mengkonfirmasi saya terkait benar tidaknya. Soal itu benar tidak dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat boleh. Kalau benar tidak sepertinya sudah polisi sudah, karena sudah ada laporan. Maksudnya opini. Ya opini ya. Opini kan terbangun sendiri di masyarakat itu. Ya kita serahkan kepada masyarakat. Soal benar yang ya pasti kepolisian nanti. Mana yang kan polisi juga bekerja berdasarkan fakta-fakta hukum. Bukti-bukti yang ada. Sebelum saya bergeser kepada pelaporan ini. Sudah menonton video sebelumnya? Sudah sempat menonton? Sebagian mungkin kan kesibukan itu loh. Baik. Gitu. Dari keseluruhan video yang mungkin sudah ditonton, ada bagian yang mungkin masih perlu ditanggapi tentang pernyataan-pernyataan dari Mas Agus Jagal waktu itu dari Pak Jami? Ya saya pikir tidak terlalu perlu ditanggapi. Itu kan tuduhan. Nah ketika orang menuduh orang lain, berarti dia kan harus bisa, wajib hukumnya untuk membuktikan. Nah ketika tidak bisa membuktikan, pasti ada konsekuensi hukum. Saya pernah disampaikan jenengan itu, wah ini ada konsekuensi hukumnya loh ya. Sudah sempat saya sampaikan juga itu. Gitu. Oke. Iya. Saya berpindah ke tentang pelaporan ini jatuh nih. Waktu itu pelaporannya apa? Perusakan? Perusakannya. Ya, perusakan banner dimaksud di pasal 170 itu. Kemudian mengarah ke pencemaran baik. Mungkin bisa juga ke ITE kan gitu. Yeah. Walaupun prosesnya harus panjang kan gitu. Tapi pada intinya kami berusaha untuk memberikan pembelajaran hukum kepada siapapun. Baik. Tanpa harus memandang apakah itu paham hukum atau awam hukum. Saya kira semua orang tahu kalau merusak barang milik orang lain ya pasti ada sanksi hukum. Tanpa menyebut dia itu awam atau orang ngerti hukum. Benar nggak, Nge? Iya. Namanya merusak, bukan miliknya, milik orang lain. Atau sebagian milik orang lain, itu juga salah. Itu yang kami laporkan ke Betul, Polres. 2 orang yang dilaporkan. AC dan J. Dan kawan-kawan, ada laporannya itu. Oh, ada dan kawan-kawan? Ya, ya toh. Nah, di video sudah jelas berapa orang itu. Paling tidak sekitar berapa itu? 5-6 orang lah. Termasuk yang memvideokan. Ya, ya. Kan pasti juga ikut di sana. Nah, ini yang perlu dicermati bahwa yang saya laporkan bukan hanya 2 orang. Dan kawan-kawannya melakukan perusakan secara bersama-sama. Gitu. Sejauh ini progresnya seperti apa pelaporannya? Apa diikuti? Ya, kami tetap mengikuti proses yang sedang berjalan dilakukan oleh pihak kepolisian. Sangat percaya bahwa kasus ini akan berjalan dengan semestinya. Dari pelaporan itu, waktu itu saat melapor langsung dimintai keterangan, Kak? Insya Allah. Langsung diperiksa, Kak? Langsung, insya Allah. Baik. Kejadian ini, Cak Tony ini kan saat ini sedang nyalek, sedang menjadi bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Jember di daerah pilihan 6. 6 ya. Nah, dengan kejadian ini, dampak apa yang menurut Cak Tony dianggap merugikan? Pasti tidak bisa dipungkiri dampak yang paling terasa adalah orang bertanya-tanya, benar enggak ini yang disampaikan oleh Mas Jami dan Mas Agus? Pertanyaan benar dan tidak ini akan terjawab nanti
ketika sudah ada tindak lanjut dari pihak Ya, kepolisian polisi. atas laporan saya. Ini akan terjawab. Ibarat orang sakit akan terobati. Makanya saya tidak pernah memberikan statement apapun pada media apapun, baru panjenengan ini. Berarti ini Number is the first. Jitu is the first, is the best. Wah, merasa tersanjung saya ini. Iya, loh saya juga selalu sering mengikuti Jitu. Baik, begini. Tegas dan Cak berani. Tony. Nggak tanya apa yang melatar belakang mereka kok jadi marah. Wong dia itu Iya, itu orang yang ingin saya dekat tanyakan. sekali, seperti Ya. keluarga. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Iya. Kira-kira ada apa sih? Mungkin ada apa? Yang melatar Permasalahan belakangi. pribadi yang mungkin melatar belakangi dan semacamnya. Seperti yang sudah ramai dibuat oleh beliau berdua, utamanya oleh Mas Jami yang saya hormati. Itu diawali dari Pilkades Padomasan, pilihan kepala desa Padomasan beberapa waktu yang lalu. Sempat disebutkan sepertinya Iya, masalah itu di disebutkan. video. Itu Ya. awal-awal diawali dari itu. Nah, saya itu kan beberapa kali sering kadangkala ikut istilahnya membantu soal misalkan bagaimana strategi pemenangan kepada calon kades. Nah, ada salah satu calon kades yang waktu itu rencananya akan saya dukung. Kalau memang beliau betul-betul punya dana. Nah, mau nyalon kades kalau tidak ada dananya gimana menurut jenengan? Ada mungkin tuh. Buat ngasih makan orang datang aja nggak ada kan susah gitu. Ya. Buat Nah, kopi sampai dengan waktu itu Mas Jami memang tanya, Mas Tony jenengan ada di mana? Insya Allah saya mendukung ini karena beliau ini kenal dengan saya sejak beliau sejak saya masih punya kantor di Lumajang. Beliau dinas di salah satu kesatuan di TNI di Lumajang. Nah, seiring berjalannya waktu sampai dengan H-10, ternyata dana yang beliau sampaikan itu nggak ada. Artinya beliau tidak siap. Masa saya mau mendukung orang kemudian, yuk ini tak kasih uang 500 juta misalkan, 100 juta, 200 juta, silakan nyalon. Kan konyol saya. Nah, ternyata Mas Jami itu memprediksi kalau calon sudah saya dukung, suaranya jadi kuat. Karena saya punya relawan Cak Tony di desa Padomasan yang sudah merata dari kerajaan 1, kerajaan 2, kerajaan 3. Ini akar masalahnya. Ketika saya berunding dengan teman-teman RCTI di desa Padomasan, saya sampaikan permasalahannya, ya sudah Mas Tony, mundur saja. Kalau emang tidak jelas, ini orang nyalon Kak, tidak ada biaya. Ada komitmen-komitmen yang tidak jelas. Dan ini tidak ada kaitannya dengan Mas Jami antara saya dengan beliau yang nyalon kades ini. Dan beliau sadar. Akhirnya saya mundur, sama-sama tetap baik. Sampai sekarang masih bagus. Walaupun beliau tidak jadi. Terus poin. Nah, ketika saya mundur itu ternyata Mas Jami itu berjudi. Oling berjudi. Taruhan. Betul begitu ya, Mas? Loh, iya taruhan, betul. Taruhan. Itu sudah jadi rahasia umum lah ya. Sudah bukan dalam rahasia lagi, betul. Tak bertaruh. Memang saya pernah ditawarin, Mas Tony, ini Pak ini ya, yang jenengan dukung, suaranya makin kuat. Ini ada apa istilahnya, kotas itu. Iya. Kotas 500, 600, suara dari pihak lama tidak dihitung yang 500, 600. Monggo jenengan main, Pak ngapunten Mas. Dari dulu saya tidak pernah berjudi. Saya tidak suka berjudi, tapi tidak benci dengan orang berjudi. Ngapunten. Maaf ini, serius. Serius. Benar. Bisa dicek. Enggak, ini Serius? maaf karena ada beberapa orang itu yang punya kecenderungan ketika desa itu seperti itu. Jadi saya ketika kalau punya uang, saya mainnya misalkan kesepakatan TKD. Oke, ngarap misalkan gitu. Kalau masalah judi, jenengan bisa tanya kepada Bapak Kepala Desa Pak Seningwar, Jatian Pakusari. Bagaimana cara menyelesaikan dengan saya?
Orang kalau ngasih pinjaman sekian ke polisi sekian, itu saya serahkan pada dia sendiri, beliau sendiri, wis terserah mau balik berapa. Menang dia. Jadi, Oke. jadian Pak Seningwar. Nah, Cek. Nah, saya belum kembalikan belum lagi. jelas ya. Saya Ya, kembalikan. yang tadi poinnya. Ternyata dia berjudi. Hmm. Saya kan tidak nyuruh judi. Saya tidak nyuruh, saya tidak tahu. Itu katanya loh ya. Pertanyaan aja, apa mungkin Mas Jamek itu berjudi betul? Katanya kalah. Lalu menyampaikan kepada teman-teman semuanya tim RCTI, oh, Pak kalah. Gara-gara Mas Tony. Aku jadi kalah. Loh kalah kok menyalahkan saya? Saya juga tidak nyuruh. Intinya minta saya itu mengembalikan uang kekalahannya itu. Paham Mas di sini? Paham. Cak Tony diminta bertanggung jawab karena saya mundur dari ini, Belani ini, dukung salah satu calon yang dia waktu bertaruh itu berani kotas 600, kotas 500. Katanya naruh uang sekian, itu pun juga nggak sama jumlahnya, dari sana bilang sekian. Nah, lucunya informasi terakhir dari salah satu APH yang datang beberapa waktu kemarin ke saya, memang betul katanya berjudi. Keng tak majer. Ini mohon maaf nih. Beberapa statement yang Cak Tony sampaikan, mulai dari awal termasuk yang terakhir ini, mungkin juga akan memunculkan bantahan-bantahan lagi. Iya. Nah kan memang sudah diceritakan oleh Mas Jamek, oleh beliau kalau sakit hati karena dia berjudi kalah. Iya kan? Diawali ada voice note itu diberikan ke tim saya. Aku gara-gara Tony kalah ini. Oke. Ya masa orang ya beliau yang berjudi, saya suruh tanggung jawab, suruh bayar beliau, kan lucu. Saya tidak pernah berjudi dan tidak suka berjudi. Tahu orang-orang. Bahkan di situ ya ada kepala desa Kalipepe Pak Edi itu. Ada juga salah satu pernah telepon ke saya, salah satu ketua partai di Lumajang yang sering gawangi soal pilkades, telepon ke saya, Mas, bener enggak sampai ini? Ada uang sampai 150. Pak Ketua, saya dari dulu tidak pernah berjudi. Kalau uang sama saya tidak mau. Bukan, saya tidak pernah berjudi. Oke kalau begitu. Seperti itu. Jadi di luaran seakan-akan saya berjudi. Tapi insya Allah saya kekeh, saya tidak akan pernah berjudi. Oke. Sakit hati itulah yang melatar belakangi, akhirnya jadi muangkel saya. Bikin sebelum perusahaan baliho udah bikin video, saya tidak akan mendukung. Ya enggak apa-apa tuh. Saya dengar juga putrinya juga nyalek kan. Saya dengar seperti itu. Kan jadi haknya beliau. Putranya Pak Jami? Putranya apa putrinya kan pernah bilang ke saya, Mas, anak sak Yoga Gulo badhe nyalek. Mboten napa-napa. Di Jember 6 juga? Saya belum tahu. Informasinya seperti itu. Apa di Jember 6 atau Jember 5? Baik. Oke, kita berpindah. Dari laporan Cak Tony tadi, ini kemudian dari pihak orang yang diberitakan, kalau saya melihat di laporan, itu sebenarnya dari orang yang diberitakan di tabloid itu. Nah, gitu, itu juga melakukan pelaporan dengan dugaan, entahlah, saya tidak begitu membaca waktu itu ya, melaporkan Cak Tony. Sudah ditanya, gimana? Pernah ketemu dengan saya enggak? Kan sebagai wartawan harus jeli. Panjenengan. Iya. Sampai melaporkan Cak Tony dasarnya apa? Apa tidak ditanya oleh jenderal waktu itu? Kan harus ada rangkaian, ada hubungan. Tabletnya punya siapa? Yang lapor itu Pak kenal dengan Cak Tony. Kalau saya lihat di berita sebelumnya jenengan, dia mengatakan tidak pernah ketemu dengan saya. Ya. Iya. Saya dengar itu. Ya memang tidak pernah. Nah, ya, belakangan ketika baliho ini rame, lah orang melaporkan saya nggak kenal. Dia nggak pernah ketemu dengan saya. Itu kan sudah ada, kita simpan juga. Ya masa sama dilaporkan? Iya, terlapornya sepertinya iya, Cak Tony. Betul. Tapi waktu itu ada statement yang juga jenengan garis bawahi bahwa mereka, si pelapor, saya tidak tahu namanya, itu tidak pernah ketemu dengan saya. Hanya merasa saya sebagai pimpinannya.
Kan gitu. Nah, coba dicek. Saya ini direktur Memo Timur, bukan suksesi. Direktur Memo Timur, Ya. bukan? Ya bukan juga sih. Saya tidak mau nyebut itu karena yang memuat itu ya. Surabaya. Khawatir nanti saya justru blunder ke saya nanti. Oke. Surabaya. Ya. Begini Jatuh nih. Saya beri kesempatan Jatuh ini menyampaikan apa yang mungkin jadi unek-unek dengan kejadian ini. Saya yang ingin disampaikan mungkin ke masyarakat. Ya, saya tetap mengambil hikmah dari semua ini kepada masyarakat dimanapun berada, utamanya buat teman-teman relawan Cak Tony. Saya pribadi mohon maaf yang sebesarnya atas kegaduhan ini, ketidaknyamanan ini. Tapi saya yakin dan percaya dengan apa yang sering kita perbincangkan di grup-grup WA yang tersebar di 4 kecamatan ini, saya yakin teman-teman tetap bisa bersabar. Kita serahkan semuanya proses hukum ini kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak kepolisian Polres Jember. Sabar dan sabar. Untuk saudara saya yang sebenarnya saya sayangi ini, utamanya kepada Mas Jami, karena saya mengenal beliau bukan hanya dengan Mas Jami, dengan istri, anak, keluarga, adik, emaknya. Ya, saya tetap mendoakan semoga panjenengan segera diberikan kesadaran, kesehatan, rezeki yang melimpah, panjang umur yang barokah, itu saja. Saya tidak akan pernah punya dendam, sakit hati, enggak, insya Allah. Saya sudah 55 tahun, Mas. Kalau kita merujuk ke umur Rasulullah, kontrak saya 8 tahun. Kalau itu masih diperpanjang oleh Allah, kesempatan buat saya untuk melakukan taubat yang sebenar-benarnya. Ya masa tidak boleh orang? Boleh. Apa ya, hijrah untuk menjadi baik. Orang boleh mengejak saya melakukan apa saja, bekerja apa saja. Itu bagian dari masa lalu saya. Seorang artis, ya. Artis apa namanya? Hot ya. Ketika seorang berhijrah, ya janganlah di lagi. Namanya juga berhijrah. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Bagi saya begitu. Makanya saya tidak pernah memberikan statement bantahan apapun lewat WA, tidak pernah. Saya tetap berjalan terus dengan kegiatan saya bersolawat. Jadi istilahnya RCTI bersolawat. Oke. Itu saja. Kok melongnya ini saya. Oke, ini saya terima kasih waktunya Cak Tony sudah mau dikonfirmasi media yang sebenarnya baru seumur jago. Oh enggak, bener, serius ini, saya serius. Jitu ini sering saya lihat, saya senang, berani, tegas, tapi harus juga berani temenanan. Baik, tapi pokoknya saya terima kasih waktunya. Terima kasih juga sudah diterima di sini. Ya. Saya ke sini juga belajar lah, karena jenengan ini seorang senior di dunia yang sedang saya tekuni. Begitu, saya terima kasih. Dan pemirsa Jitu TV dimanapun berada, kalau seperti sudah saya sampaikan di awal, kalau tentang benar dan salah, karena ini sudah menjadi proses hukum, biarlah permasalahan itu menjadi permasalahan pihak yang berwajib nanti yang menentukan. Kalau tentang opini yang berkembang di masyarakat, seperti apa anggapan dari masyarakat, semua pihak sudah saya mintai keterangan. Silahkan Anda memberikan penilaian menurut hati nurani Anda sendiri. Jadi, terakhir, apapun yang Anda dapatkan dari tayangan ini, ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih sudah mengikuti tayangan ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you.